Hai semuanya, balik lagi sama aku Anabel dari Yoganesia. Sekarang kita udah sama Kaliana nih. Nah, kali ini topiknya sih bukan untuk kita latihan pose atau yoga flow, melainkan kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih sama Kaliana. Hai Kal, Hai, gimana Annabelle. nih Kal kabarnya selama masa pandemi ini? Baik, puji Tuhan. Kamu apa kabar? Aku Sehat? baik, iya sehat kan udah Jasmani sering rohani latihan, iya sering latihan nih yang pernah kamu sempat ajarin gitu. Bagus itu, bagus. Ih, Kal aku pengen nanya nih, kan kamu nih selama ini jadi guru yoga, boleh tahu nggak apa sih yang bikin kamu interest dan terjun nih ke dalam dunia yoga? Oke, jadi pertama kali aku yoga itu tuh tahun 2015 ya, di salah satu tempat gym terkemuka lah di Jakarta, di mana yang sekelas tuh isinya bisa 20-an orang lebih gitu. Nah, pas itu tuh aku yoga, jujur aja dalam sekelas itu yang paling cupu tuh aku sendiri. Serius. Orang tuh bisa down dog, bisa bisa caturangga, bahkan di sebelah aku tuh mungkin umurnya udah 60-an tahun gitu, bapak-bapak. Tapi aku tuh sekelas itu salah satu yang paling muda, tapi nggak bisa apa-apa gitu. Dan di sana tuh aku sangat-sangat that was my first and last time pergi ke yoga kelas, karena itu aku kayak agak trauma gitu ngelihat sekelas ini aku yang paling nggak bisa sendiri gitu. Nah, aku balik lagi ke yoga itu 3 tahun yang lalu. Jadi pas 3 tahun yang lalu itu aku ada kejadian yang membuat hidupku tuh berubah lah gitu. Jadi kayak papa aku jatuh sakit, dia sakit banget lah waktu itu, dan itu kejadian tiba-tiba gitu. Jadi dari dia sakit sampai dia akhirnya menyerah gitu ya, itu tuh aku sama sekali nggak ada kesempatan buat salam perpisahan, buat bikin dia happy atau bagaimana gitu. Jadi saat itu menurut aku hidupku saat itu tuh bikin kaget banget, dan menurut aku tuh kayak kejam banget aja gitu. Dan saat-saat momen itulah aku tuh kayak pengen, nggak tahu kenapa aku kayak terpanggil buat coba yoga lagi. Dan pas aku coba yoga, tiba-tiba kayak aku merasakan acceptance di dalam diri aku gitu. Jadi yang sebelumnya tuh aku blaming everything, blaming situation, nyalahin ini dan itu. Cuman tiba-tiba tuh karena aku latihan yoga terus, aku bisa ngeliatnya tuh ke dalam gitu. Maksudnya dibandingkan kita menyesali yang sudah terjadi dan kita kayak selalu nyalahin siapapun, itu lebih baik kita membereskan diri kita sendiri gitu, apa yang kita masih bisa improve. Dan dengan yoga itu aku tiba-tiba punya kekuatan di dalam diri aku gitu, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi buat keluarga aku dan juga buat orang-orang di sekitar aku gitu sih. Jadi benar-benar bikin aku jadi lebih menerima kenyataan yang ada lah gitu, dan gimana to cope with sadness. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat nih, benefit yoga itu nggak cuman buat untuk tubuh kita semakin kuat, tapi memang untuk jiwa kita, mental kita juga lebih kuat ya. Betul. Kalau aku awalnya juga bukan yang kayak targetnya bukan untuk fisik sih, jadi kayak lebih ke mental aja sih. Oke. Mungkin kau bisa jelasin nih ke teman-teman yang lain yang mungkin yang baru yoga juga, apa sih benefit dari yoga yang mungkin tadi kan itu sepengalaman kau, mungkin yang in general secara umum yang supaya teman-teman lain tuh lebih ngerti gitu loh tentang yoga untuk benefitnya. Jadi menurut aku yoga itu ada 2 benefit ya, buat fisik kita dan juga buat jiwa kita gitu. Tapi kalau buat aku lebih prefer yoga itu bikin hati tuh lebih tenang, terus bisa lebih nerima. Jadi kalau misalnya ada masalah mungkin di kantor atau di kehidupan sehari-hari gitu, terus pas kita ke mat gitu buat yoga, itu tuh kayak aku merasa di luar mat pada saat aku yoga itu aku nggak usah pikirin dulu gitu. Jadi for a while aku bisa escape, aku kabur dari kenyataan sebentar aja, mungkin sejam selama aku yoga di mat, dan aku benar-benar merefleksikan diri aku di atas mat itu. Aku nih seperti apa sih, apa yang selama ini terjadi dalam hidup aku, kenapa, dan mungkin apa yang bisa aku lakukan gitu. Dan menurut aku strength yang didapat nih secara fisik dari latihan yoga itu tuh merupakan sebuah bonus gitu. Kayak bisa achieve pose-pose tertentu, itu tuh sebuah bonus. Tapi benefit utamanya itu bikin kita tuh jadi lebih sabaran lah, lebih kalem lah istilahnya gitu. Oke. Mungkin banyak yang baru tahu juga nih Kal, kan kalau misalnya ternyata yoga itu ngaruh banget nih ke mental kita kan. Nah, tapi kalau misalnya yang kita lihat nih secara nyata, ya mungkin juga teman-teman lihat juga
di video-videonya Yoganesia nih kan kita belajar pose, berarti kan semuanya tuh pasti ngeliat aku kaku, gue nggak bisa nih gitu. Kira-kira mitos-mitos apa sih yang selain dari kaku itu orang-orang biasanya jadi enggan buat mulai yoga? Sebenarnya sekalian di video ini kayak aku pengen ngasih sharing aja sih, kayak kalau misalnya aku nih ngajak teman-teman baru buat yoga, pasti kayak mereka bilang kayaknya nggak bisa deh, gue gendut nih, atau nggak bisa nih, gue kayaknya ketuaan buat mulai yoga, kayak it's too late to start gitu, atau nggak kayaknya gue cowok nih, kayaknya gue nggak bisa yoga deh gitu. Jadi itu benar-benar mitos tiga ini tuh yang paling sering aku dengar. Dia gendut, dia cowok, dia terlalu tua gitu. Mungkin di luar sana masih banyak, cuman yang paling sering ya ini gitu. Nah menurut aku tuh itu salah besar gitu, karena yoga itu terbuka buat semua kalangan, semua umur, semua gender, semua bentuk tubuh. Benar-benar semua itu sangat-sangat welcome untuk yoga gitu. Dan bahkan ada beberapa juga guru yoga di luar sana gitu yang bahkan ya secara fisik maksudnya kayak yang ditakutkan oleh teman-teman yang tadi ragu gitu loh. Dan mereka tuh bisa-bisa aja gitu. Memang awalnya pas aku mulai yoga juga aku kaku banget gitu loh, kayak mau nyentuh ujung jempol aja nggak nyampe lah sama sekali. Cuman kan dengan kita praktis lama-lama kita bisa gitu. Dan pose yoga itu juga bisa buat cowok, bisa buat cewek, bisa buat orang tua, bisa buat anak muda. Jadi itu benar-benar nggak relate apakah ada limitasi untuk kamu mulai yoga gitu. Kamu bisa mulai yoga di umur berapapun, kapanpun, jadi it's never too late to start yoga gitu. Oke. Terus nih, kalau misalnya aku udah mulai kan latihan sama yoga, kemarin juga sempat latihan juga nih sama kamu kan Kal. Nah, ideally tuh aku harus ngulang berapa kali, atau mungkin harus latihannya tuh berapa lama dalam seminggu atau mungkin dalam sehari gitu. Kamu ada suggestion gak nih buat itu? Sebenarnya sih senyamannya aja ya. Jadi kalau aku sih memang dulu nih sebelum COVID-19 aku tuh latihan bisa 4-5 kali seminggu, tapi aku sadar itu memang mungkin nggak semua orang punya waktu sebanyak itu mungkin ya. Tapi yang aku tangkap nih selama aku praktis di rumah selama COVID-19 ini, bahwa kamu tuh praktis bener-bener praktis yoga itu tuh personal gitu. Jadi kalau misalnya hari ini badan kamu cuman pengen kamu latihan 10 menit, ya udah gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang patokan, oke gue mesti latihan 1 jam nih. Cuman kalau misalnya kamu praktisnya mau mulai intens, bolehlah dicoba at least mungkin seminggu sekali gitu. Dan memang ada beberapa juga kelas yoga yang ada minimalnya gitu, kayak misalnya Astanga kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam, Bikram yoga juga 1,5 jam. Jadi ada yang sudah ada standarnya. Tapi selebihnya kalau misalnya kamu latihan sendiri di rumah itu ya sebebas-bebasnya. Yang penting kayak listen to your body aja deh, jangan ngikutin kayak standar atau kata orang gitu. Karena kan yang penting diri kita sendiri ya nyamannya gimana. Berarti jadi aku harus lebih ngenalin badan aku, mungkin lagi capek hari ini, atau mungkin kemarin aku tidurnya kurang, jadinya hari ini betul. Kadang tuh kayak kalau misalnya lagi moodnya lagi nggak bagus gitu ya, lagi sedih kan, kayak aku tuh tadi bilang kalau moodnya lagi sedih tuh pasti yang aku ingat tuh langsung mat. Wah, gue pengen balik ke mat nih, pengen yoga lagi gitu. Karena sebenarnya pas di sana tuh bener-bener pikiran kita yang sebelumnya ngawang-ngawang tuh bisa lebih tone down, bisa lebih fokus. Kadang tuh jadi berasa lebih dekat dengan diri kita sendiri. Itu secara spiritual juga lebih lebih merasa dekat dengan Tuhan gitu. Karena kita tuh benar-benar fokus dengan keadaan kita saat itu gitu loh. Kayaknya salah satu kunci untuk kebahagiaan kan acceptance, dan itu benar-benar yang didapat dari praktis yoga. Oke deh, mungkin kan tadi aku udah banyak tahu banyak nih dari kamu nih tentang dari yoganya sendiri, dari background kamu yoga, jadi aku bisa ngesimpulin kalau memang yoga itu nggak cuma buat body, buat mental juga. Nah, cuman kan tetap nih harus ada yang aku siapin kan, atau mungkin teman-teman dari Yoganesia yang lain yang harus siapin nih, yang mana tahu baru mau mulai yoga juga. Kira-kira yang apa ya, yang essential tuh untuk mulai dari yoga apa sih Kak? Yang penting yang kamu butuhkan kalau mau yoga itu cuman yoga mat, terus pakai baju yang nyaman ya, sama botol minum, udah sih itu. Emang kalau sekarang sih kalau misalnya kamu lihat di studio kan biasa ada essential oil, ada segala macam. Itu nice to have, emang enak kalau misalnya yoga ada wangi-wangi. Cuman sebenarnya yang paling penting itu ya kamu ada yoga matnya. Kalau kenapa mesti yoga mat? Supaya nggak licin gitu. Ada pose-pose tertentu yang licin gitu kan. Apalagi kalau kita keringetan. Ya sama baju yang nyaman, sama botol air. Udah sih itu aja. Sama niat. Kamu datang ke kelas yoga,
nggak usah pakai ekspektasi macam-macam, datang aja. Nanti pas kamu keluar dari kelas, kamu baru lihat efeknya apa ke badan kamu. Oke deh teman-teman Yoganesia, kita udah ngobrol banyak nih sama Kal, dan juga jangan lupa untuk yang mau mulai yoga, untuk siapin yang pasti niat, terus yoga mat, jangan lupa air minum supaya nggak terdehidrasi. Oke deh, kalau gitu dari obrolan kita sama Kal hari ini udah dulu. Sekarang teman-teman yang mau balik latihan, boleh latihan, jangan lupa ya untuk tetap minum, dan paling penting jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube-nya Yoganesia ya. Namaste, thank you.